kelihatannya oke, portofolio oke dan lain-lain, ternyata pas masuk tidak seoke itu. Orang kadang-kadang suka terlalu ngelihat bisnis apa, bukan potensi untuk bisnis apa. Iya. Sebenarnya lo dapat shares, gue tanya gitu. Enggak dapat sama sekali. Tapi gue bingung banget, sense of belongingnya tinggi banget. Gue tuh ngerasa kita tuh dipaksa untuk bikin bisnis model yang bener-bener beda. Ada beberapa idealis kan pasti nggak mau kayak gitu. Kalau ngebongkar dapur, menurut lu kenapa bisnis skill itu lebih penting daripada passion lu sebenarnya? Halo teman-teman semua. halo teman-teman. Pada intinya hari ini kita pengen bahas tentang kreatif aja itu gak cukup lah intinya gitu. Iya. Itu yang gue sama Ansar rasakan juga bahwa kadang-kadang kita mikir jago motret, jago videografi, jago desain, selesai. Tapi lupa ada business skill yang sebenarnya itu jadi bagian besar dari kerjaan kita justru. Betul. Gitu kan. Business skill itu gue ulang-ulang terus deh. Ada human resource-nya, ada marketingnya, ada finance-nya semua gitu loh. Nah gue di sini pengen gali lah. Iya. Lebih dalam kira-kira kayak gimana dengan santai gitu. Nah yang pertama gue akan tanya lu satu hal, yaitu adalah kapan sih menurut lu nih ya kita tuh udah ready buat oke, gue start bisnis deh gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang mikir gue mau mulai, ada yang bilang mulai aja dulu lah, ada segala macam. Tapi kan tetap dibalik advice itu harus ada pertimbangan kan. Kapan lu ngukur di mana oke, gue udah siap mulai gitu. Kalau menurut gua, ya balik lagi. Ini kan sharing-sharing aja ya. Iya. Dari gua kapan baik mulainya menurut gua, fundamental awalnya harus di-fulfill dulu sih. Kayak menjadi pertanyaan fundamentalnya apa, kayak gitu. Mulai ketika memang market, misalnya gampangnya, lu riset lu udah benar-benar cukup belum, kayak gitu. Terus kalau memang bisnis lu itu sebagai apa ya, kena dengan tren lah kayak gitu ya. Kayak kita social media management tuh ya termasuk tren awal-awal tuh. Betul. Gitu. Itu kita lumayan tanpa riset sih malah. Iya. Ya udah kenapa? Karena ada momentumnya. Kayak gitu, momentumnya apa, klien beberapa minta, sedangkan tuh kita nggak ada service tentang itu. Gitu. Iya. Cuman kok demandnya ada, ya udah jalanin aja gitu. Jalanin dulu, baru habis itu udah nogi baru riset. Oke. Gitu. Tapi ya percayalah riset itu nggak akan ada habisnya. Jadi kalau menurut gua riset, ya menurut lu tuh cukup aja sih. Oke. Lu terus ada rasa cukup sih menurut gua. Kalau misalkan kita ngomongin business skill, itu kan kayak ilmu yang sebenarnya lu nggak terlalu bisa dapetin secara spesifik satu buku komplit gitu kan. Iya. Ya beda bisnis kadang-kadang beda skillnya juga, walaupun secara fundamental ada sisipannya. Menurut lu sekarang untuk lu hari ini, lu ngerasa udah cukup belum ilmunya, atau lu masih harus garap lagi? Menurut gue nggak ada yang pernah cukup sih. Masih pasti hidup isinya belajar doang sampai sebelum lu meninggal. Iya, bahkan gitu. Orang-orang yang tajir gila aja masih belajar terus gitu ya. Kalau gue nanya lu deh spesifik di kayak sekarang ini lu udah banyak rintangan ya. Banyak downside-nya juga, upside-nya juga. Apa yang pengen lu pelajarin nextnya gitu? Tentang business skill gitu. Yang lu kayaknya masih belum terlalu oke gitu. Oke, menurut gua yang pertama mungkin di gua ada dua hal ya. Yang pertama itu emang background studi gua di S1 itu adalah marketing. Gitu ya. Tapi kan marketing itu berkembang terus ya dengan adanya zaman ini gitu loh. Maksudnya apa yang kita pelajari ya udah teori aja nggak sih sebenarnya gitu. Ya udah balik lagi ke teori gitu. Teori itu tetap dipakai, tapi sebenarnya apa yang works di sekarang itu apa kayak gitu sebenarnya. Yang works di sekarang, works di masa sekarang, yang works di bisnis kita itu apa, dan kita lebih cepat adapt terhadap tren. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tentang finance kali ya. Finance. Soalnya gue pernah discuss sama om gue yang lu ketemu. Iya. Itu awal-awal tuh sebenarnya. Iya. Itu di 2019. Gue buka P&L kita. Iya. Dia nggak make sense. Sebagai dia orang finance gitu kan. Sekarang dia CFO di kantornya. Menurut dia itu terlalu risky tuh. Dengan salary segini tapi omsetnya cuma segini kayak gitu. Jadi kayak terlalu tipis lah menurut dia seperti itu. Cuman di saat itu gue jujur nggak terlalu dengerin sih. Maksudnya gue tetap gas-gas aja. Kenapa? Balik lagi dia nggak pernah running atau dia nggak pernah kerja di agensi, dia nggak tahu servisnya gimana ini dan lain-lain kayak gitu. Karena ilmu evolve terus kan. Even gini ya, ini agak melenceng dikit boleh ya, dikit ya. Ada satu bukti ya bahwa sekarang ini kita tahu lah, kita sama-sama ngeliat fenomena
disrupsi finansial melalui cryptocurrency atau kayak Bitcoin atau apapun lu sebut itu ya. Orang-orang yang dulu against sekarang bisa jadi kayak fans utamanya gitu loh. Yeah. Banyak gue ngeliat kayak Mark Cuban lah, terus kayak dulu kayak misalkan di Amerika tuh against banget, sekarang udah jadi strategic reserve lah, karena lagi hot kan sekarang. Yeah. Jadi it's okay untuk lu tuh berubah pikiran. Yeah. Ngerti gak sih? Karena dengan lu berubah pikiran dan lu adapt sama situasi sekarang, itu menunjukkan bahwa lu beneran berpikir gitu loh. Yang gue penasaran cuma Warren Buffett aja sih. Karena dia kan sampai sekarang masih stick kan. Yeah. Untuk kayak value investing segala macam, which is good. Dia masih the best juga. Cuman gue penasaran sampai detik dia bisa berubah. Itu menurut gue gila sih. Maksudnya kayak game changer banget. Kayak gitu. Dan gue pun sampai detik ini masih belajar terus ya soalnya. Maksudnya kayak gue gak mau belajar dari orang yang jauh lebih sukses juga. Tapi gue belajar dari kolega-kolega juga. Gimana gitu-gitu. Karena ya lu gak akan kalau misalkan lu jadi orang yang paling pintar ya lu gak akan bisa grow gitu loh. Lu harus benar-benar jadi yang paling stupid di satu ruangan gitu loh. Nah cuman bisnis skill ini pengaruhnya signifikan banget ke perusahaan yang lu bangun masalahnya. Case di sini adalah case-nya perusahaan kecil atau menengah gitu lah ya. Yang mungkin UMKM yang akhirnya mau menyentuh PKP deh kayak gitu kan. Nah itu tuh skillnya kan beda banget gitu loh. Bukan cuma jualan-jualan doang. Nah gue pengen tanya, apa bedanya perusahaan yang mungkin masih small, mungkin kayak berapa? Dari keseluruhan omsetnya misalkan berapa? 10 deh misalkan. Juta gitu. Sama yang mungkin udah PKP gitu, yang mungkin sebulan 500 sampai 1 M gitu. Tapi produknya sama misalkan, atau servis sama. Menurut lu perbedaannya ada di mana sih? Perbedaannya selain omsetnya beda kan? Tapi yang bedain tuh biasanya ada di mana yang lu lihat? Ini dari segi financial berarti? Dari segi financial itu kan lebih kayak hasilnya kan. Yang satu menghasilkan segini, yang satu segini. Tapi kan pasti di dalam perusahaannya beda banget cara mainnya. Mungkin customer-nya beda, cara pikir owner-nya beda. Ngerti gak sih? Menurut lu ada bedanya di mana? Atau jangan jangan terlalu general deh, di agency aja deh misalkan. Kalau dari karena kita start juga nggak langsung PKP juga kan sebenarnya. Enggak dong. Terus ya termasuk lumayan UMKM lah kayak gitu, karena gue dan Ogi juga masih dulu yang terjun ke lapangan banget gitu sampai sekarang puji Tuhan alhamdulillahnya udah PKP juga dari beberapa tahun lalu gitu. Sebenarnya udah pasti dari segi dari manage people udah pasti beda kayak gitu. Risknya juga beda gitu. Risknya dalam arti apa ya, project yang datang mungkin kayak dulu sebulan bisa ada 20 klien kayak gitu. Betul. Tapi paymentnya ya semuanya under cepet semua gitu. Iya. Kayak gitu kan. Sedangkan kalau kayak sekarang kliennya lebih dikit nih, cuma 4. Tapi ya jauh banget nominal per satu kliennya gitu sebenarnya. Iya. Plus minus kenapa? Ya mungkin kalau yang dulu risknya lebih kecil ya kan, tapi lu lumayan capek sih manage 20-an klien kayak gitu. Karena ya tipikalnya beda-beda. Kalau yang sekarang cuma 4, tapi sebenarnya kalau lu breakdown 4 klien itu per satu kliennya ada banyak kepala juga. Iya. Kayak gitu. Terus risknya dari mana nih? Misal kalian tadi itu 20 per kliennya yang bayar revenue cuma 10 juta per klien kayak gitu. Ada yang nyangkut 1 ya udah kayak gitu. Sekarang 4 nyangkut 1, wah pusing banget kayak gitu kan. Jadi lebih masif aja yang dipikirin sih. Lebih masif yang dipikirin dan scope-nya juga pasti lebih gede kan. Tambahannya 1 sistem sih. Karena untuk nge-handle 10 sama nge-handle 100 kan beda banget sistemnya kan. Kalau misalkan lu cuman sanggup nge-handle 10 doang ya lu mau skill sampai 100 gitu kan. Perbedaan omset itu gak mungkin lu capai. Betul. Karena lu gak punya sistemnya itu yang kita akan bahas. Dan juga pasti yang lu handle itu demand-nya berbeda. Orang yang bayar lu 10 juta dan 100 juta tuh beda pasti. Beda. Nah, apalagi bayar lu sampai kepala 1 koma gitu. Beda banget. Beda banget. Kita ngerjain video production sempat kan waktu itu berapaan tuh 30-an juta pernah kan waktu itu kan yang awal-awal. Terus yang beberapa bulan belakangan ini yang setahun lalu kalau gak salah sampai berapa tuh? Hampir 2 kali ya. Itu beda banget skopnya, kliennya beda, proses pitchingnya beda. Jadi ya gue baru sadar ternyata oke, servisnya sama tapi bisa beda nasib sesimpel karena mengetahui bermain di kolam yang mana. Iya. Nah jadi untuk nge-scale salah satu bisnis skill yang mungkin kita berdua anjurkan adalah lo harus tahu main di kolam yang mana. Betul. Gitu loh. Kalau lo salah kolam terus, lo akan dapet itu terus forever gitu loh. Gitu. Kalau misalkan orang baru bangun bisnisnya nih, di 6 bulan pertama lah gitu ya, atau setahun lah, jangan 6 bulan kecepatan. Mereka cenderung harus fokus kemana menurut lu? Gak mungkin dong ekspansi ya kan? Gak mungkin dong. Kalau lu pengen fokusnya kemana nih? Dalam periode berapa lama? Setahun deh. Setahun ya.
Kalau ya tapi mungkin gue bisa bahasnya di bidang kita kali ya. Iya kita aja. Kalau di bidang kita sih setahun awal menurut gue cari porto sebanyak-banyaknya sih. Oke, porto sebanyak-banyaknya. Karena awal-awal juga kita ya antara barter value, ada yang barter value yang di bidang otomotif kayak gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Toh emang waktunya ada. Gitu. Satu. Setelah dari portofolio itu lo ada, karena kan balik lagi ya, ada memang beberapa agensi yang mungkin lebih mainnya di F&B. Iya, gitu. ada. Ada yang lebih mainnya di mana kayak gitu. Kalau sebagai kita CDA itu sendiri kan tidak ada fokusnya terhadap satu doang ya. Maksudnya kayak bukan kayak satu lini di F&B doang, di fashion doang kayak gitu. Jadi ya cari porto sebanyak-banyaknya aja. Karena lu kalau dari gue sih bahasa gue apa ya, kayak lu harus siap peluru sebanyak-banyaknya. Benar. Karena lu nggak tahu yang datang ke lu tuh dari sektor apa. Betul. Karena tidak cukup banyak orang itu klien datang ke lu bilang deh dia tech company gitu. Rata-rata pasti yang datang kayak ada nggak porto tech yang dulu pernah dikerjain gitu. Ketika lo jawab nggak ada, udah dia langsung kabur tuh. Yeah. Hanya segelintir klien doang yang bisa, oh mas saya nggak ada nih, tapi porto saya ada begini. Dia bisa bayangin, oh kira-kira Creativera kalau di ngerjain di tech ini bisa jadi begini kali ya gitu. Lumayan nggak terlalu banyak sih kayak gitu. Bener. Soalnya ya berarti gini, tahun pertama tuh momen lu trial and error. Iya. Lu gak akan tahu mana yang fit, ya kan produk market fitnya gak tahu. Terus kayak juga gak tahu klien mana yang ideal buat lu, service mana yang laku. Itu tahun pertama lu gitu kan. Betul. Jadi jangan mikirin apa yang fancy dulu tahun pertama. Itu momen lu buat trial and error. Dari segi finance juga gitu. Finance. Iya, satu tahun pertama ya lu bener-bener cari tahu sebenarnya return earning yang harus lu siapin berapa sih gitu. Betul. Ekspansi nambah orang itu gimana? Iya. Kalau emang hard terus sih, tapi misalnya ketika lu coba nambah, oh ternyata nggak terlalu kepake nih tapi costnya gede banget ya, mau nggak mau lu harus cut kontraknya, ya udah. Betul. Gitu. Mau nggak mau, ini gue ngomong sebagai lu business owner ya, karena yang dari gue pribadi adalah ya lu ini kayak anak lu sendiri gak sih gitu. Ya kan, jadi kayak ya lu sebisa mungkin lu didik dengan baik, lu rawat dengan baik kayak gitu. Betul. Jadi continuous improvement, nggak bisa mikirin cuman ROI doang kan. Gitu. ROI penting, cuman kalau misalnya lu nggak improve juga tahun depannya ya turun juga salesnya, kayak gitu sih. Ya ini kalau di generalisir kayak gitu lah intinya. Terus gini ya, kalau di industri kreatif atau di service based business itu rata-rata banyak yang bergerak dari passion awalnya. Gue tahu ini klasik, tapi banyak yang masih bingung gitu loh. Bahwa passion gue sebagai animator, passion gue sebagai videographer, akhirnya gue translate ke bisnis gitu kan. Cuman nyatanya gue pun passionate dengan hal itu, cuman 90% hari-hari gue tuh ngurusin bisnis side-nya gitu loh. Menurut lu kenapa bisnis skill itu lebih penting daripada passion lu sebenarnya? Oke. Karena ketika lu itu lebih dalamin si passion lu, tapi ya balik lagi ya, lu dalamin passion lu sedangkan lu tuh lagi membangun suatu bisnis ya. Betul. Lu lagi membangun suatu bisnis, lu yang dalamin passion lu, terus yang mikirin grow-nya siapa? Iya. Kan jadinya gitu kan. Apakah lu mau gue gak tahu sih, mungkin bisa kali ya, kayak yaudah lu tetap yang ngelakuin ini jadi sebagai yang turun ke lapangan, tapi ada yang mikirin, ada lu hire orang untuk mikirin ini growth-nya gimana. Iya, bisa mungkin. Tapi rata-rata sepenglihatan gue ya, yang begitu ketika company itu udah besar banget. Iya, kalau lu masih small to medium sih enggak sih. Ya lu sebagai leader, lu sebagai own the company, lu lah yang mikir ini mau grow-nya mau dibawa kemana. Iya. Soalnya kata passion tuh gue ngeliatnya gini ya, soal apa? Dijadiin apa ya, coating buat gue bisa kok bisnis dari hal yang gue suka. Tapi yang gue lihat, lu bikin usaha itu gak bisa 100% lu suka. Even kayak Elon Musk bikin Tesla, dia juga benci banget sama BYD gitu loh. Ada hal yang dia gak suka, kompetisi lawan Cina misalkan, dia gak suka gitu loh. Jadi gue pun bikin CDA gitu ya, ada hal yang gue gak suka tapi gue harus lakuin karena ya kalau suka semua ya bukan usaha namanya gitu kan. Jadi ya jangan anggap bikin usaha itu dengan passion dan lu tiba-tiba otomatis langsung suka gitu. Enggak juga. Padahal lu trigger awalnya doang ketika lu bisnis, tapi itu dalam itu adalah passion lu. Bener. Tapi lama-lama percaya sama gue, lu luntur juga kok. Bener. Misalnya bikin restoran, banyak kan orang makanannya enak. Terus kayak lu chef gitu, lu bikin restoran enak. Menurut lu tuh enak gitu loh. Banyak yang tutup loh. Restoran yang menurut ownernya enak, tutup. Berarti enak apa enggak? Kagak. Enak. Betul. Kalau enak ya lu kayak Bami GM, laku terus gitu kan. Betul. Itu udah gimana ya, maksudnya kayak gak mungkin bohong yang beli gitu loh. Jadi ya itu sih, jadi punya self awareness bahwa gak bisa semuanya lu suka. Kayak gitu loh. Nah sekarang agak mirip episode sebelumnya, teman, kayak tipe-tipe yang romantisasi bisnisnya gitu loh. Banyak orang yang bikin usaha
tapi bisnis skillnya di pinggirin, yang diutamain adalah status gue sebagai entrepreneur gitu loh, dan dia bisa naruh di bio-nya sebagai entrepreneur sejati gitu, ya kan, atau apa gitu kan, CEO apa di LinkedIn gitu kan. Tapi omsetnya 1.000 gitu, nggak ada ininya gitu loh. Menurut lu apa yang biasanya orang paling sering apa ya mendambakan atau ngeromantisasi hal di awal yang sebenarnya bullshit sebenarnya, nggak perlu itu gitu loh. Ya tadi kayak lu bilang sih sebenarnya terlalu banyak yang ya mungkin nggak tahu sih ini terjadi di negara ini aja atau enggak. Penglihatan gue tuh kayak cara untuk lu kaya gitu ya. Cara lu untuk kaya tuh satu-satunya cuma bisnis kayak. Tapi gue nggak tahu itu penglihatan yang lumayan kurang jauh apa gimana gitu. Soalnya ya maksudnya banyak lah temen lu juga yang di profesional gokil juga kan karirnya kayak gitu. Pol-polan banget dengan risk dia juga cukup kecil gitu karena ya dia kerja sama orang juga udah full time dan lain-lain, itu benefitnya oke. Ya pasti ada stressfulnya sendiri, gue ngerti gitu. Mungkin orang pingin banget ini sih dilihat kayak, wih entrepreneur, terus udah langsung bisa aman aja, nggak ada gue tuh bisnis sudah otomatis. Gitu. Atau nggak kayak menandakan menjadi suatu achievement dalam tanda kutip terlihat kaya. Iya. Gitu. Betul. Gue ada satu phrase yang ngomong, siapa namanya gue lupa, Cody Sanchez kalau nggak salah, dia ngomong kayak orang tuh sekarang tertarik bikin bisnis, tapi orang tuh nggak tertarik bikin boring bisnis. Ngerti nggak? Padahal buat gue boring bisnis tuh kadang-kadang yang paling menghasilkan. Gue punya saudara bikin car wash, ya kan Sal? Keren nggak? Kagak menurut gue. Fancy nggak? Kagak juga. Nyuci mobil pak, bener-bener pakai singlet itu kan. Tapi dari segi pendapatan, lu mau coffee shop manapun di sekitar sana, kalah bos. Iya kan? Padahal pakai lamar Zoko gitu-gitu. Lu nyuci mobil pak, bayar gocap. Lu motor. Lu bayar nyuci mobil, bayar gocap. Tapi kayak rame banget. Betul. Apalagi musim hujan kayak sekarang. Jadi orang kadang-kadang suka terlalu ngelihat bisnis apa, bukan potensi untuk bisnis apa. Iya. Kayak karena gitu terlalu banyak yang mau buat bisnis supaya kelihatan keren dan tren aja sih. Yoi pak, itu maksudnya. Iya kan? Lebih banyak yang seperti itu sih. Iya, even kayak maksudnya gue pun sama lo berusaha untuk, ini salah satu bisnis skill soalnya. Adapt ke bukan cuma tren tapi ke kesempatan yang ada gitu loh. Lu kalau misalkan yang pernah nonton video-video episode sebelumnya, gue sama Ansel pernah bilang kayak kita bakal punya service lagi tentang social media untuk yang lower ticket clients gitu kan. Kenapa sampai sekarang gue belum jalanin? Karena memang ada opportunity lain yang gue lakukan yang lebih gede. Contohnya misalkan kita lagi ngerjain project-project yang jauh lebih worth it buat kita fokus ke sana. Betul. Ngerti gak? Daripada gue fokusin itu. Kenapa gue tinggalin? Bukan gara-gara itu gak jalan. Gara-gara emang ada opportunity lain. Misalkan kayak studio ini misalkan. Kita lagi promote untuk dijadiin podcast studio dan full service. Ngerti kan? Tadi gue baru bikin ads-nya tuh. Itu menurut gue jauh lebih depan mata. Ngerti gak sih? Dengan revenue yang kurang lebih. Ya beda tipis lah kayak gitu kan ya. Jadi gue kadang-kadang mengesampingkan ego gue untuk kayak walaupun gue udah capek-capek bikin brandingnya segala macam, tapi kayak ya udah kalau emang ada di depan mata lebih cepet, itu dulu aja. Kenapa gue ngajar itu aja? Kenapa gue harus maksain itu gitu loh? Nah itu menurut gue adalah bisnis skill yang over time lo harus bangun, ngelihat mana yang cepet gitu loh. Nah sekarang ini agak sensitif nih karena agak bawa-bawa institusi ini pendidikan. Gue tuh kuliah di Prastia Mulia di Business School, lu juga ya kan, kita ketemu di sana. Sebelum gue kasih view gue, menurut lu Business School itu pengaruh nggak atau ada andil nggak untuk kesuksesan lu bikin usaha gitu? Lu kalau lihat dari case-case angkatan bawah atas deh lihatnya. Menurut gue ada sih. Ada. Sejujurnya ada sih menurut gue. Mungkin ya misalnya dulu gue itu nyaris masuk Unpad. Unpad Bandung. Salah. Gue nyaris masuk Unpar. Unpar Bandung juga ya. Kalau Unpad kayak gue gak lolos SNMPTN sih. Gue jalur anak yang daftar swasta soalnya. Bukan negeri. Gue juga lagi. Kenapa? Karena menurut gue kalau di kita ya sebenarnya menurut gue, karena di Prasmul itu kan dari teori itu paling cuma 30%, 70% langsung praktek. Benar. Kayak gitu, itu satu. Cuman yang kedua menurut gue terpentingnya itu adalah koneksi sih. Ya, itu benar. Koneksi, karena yang kayak kemarin di jalan tuh gue telepon lu, oh ternyata itu kakak kelas kita kayak gitu. Iya. Gue nggak tahu sih dia ngeliatnya dari mana, atau dia tahu karena kita itu Prasmul, gue nggak tahu. Tapi ya balik lagi setahun awal yang pernah gue bilang, kita pernah bilang juga, itu kerjaan kita dari koneksi. Betul. Dan dulu freelance juga banyak dari kakak kelas, dari teman angkatan. Awal-awalnya kan pasti gitu-gitu dulu kan. Betul banget. Awalnya dari situ-situ dulu. Jadi
dulu ya salah satunya gue mau masuk kampus tersebut adalah karena menurut gue kayaknya isinya orang-orang izin deh. Betul. Gue mikir gitu. Betul. Jadi ya kayaknya bisa nih untuk menjadi suatu koneksi. Betul. Itu positifnya. Ntar gue jelasin negatifnya deh biar seimbang. Jadi untuk business school apakah ngaruh? Menurut gue mengaruh juga. Cuman kayaknya lo mesti pilih di mana juga. Ya. Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan ilmunya tapi adalah environmentnya. Ya. Dan cara mengajarnya. Kebetulan kita environmentnya gokil luar biasa. Orangnya suportif banget. Kita pun gak akan bisa ada di sini kalau nggak di sana. Terus terang. Karena stepping stone awal-awal tuh dari sana semua. Nah, cuman mungkin beberapa orang mungkin kalau Prasmul PMBS mungkin kayak nonton. Gue ada satu suggestion sebenarnya. Karena gue alumni mereka juga. Dan gue sayang banget sama kampus itu juga. Dan gue bangga dari lulusan itu juga. Tapi ada satu yang mau gue komen sebenarnya. Apa tuh? Yang sebenarnya menurut gue sedikit membuat mahasiswanya saat itu ya, terutama gue pribadi, jadi kurang mengeksplorasi bisnis sesungguhnya, yaitu adalah untuk bener-bener make profit gitu loh. Yaitu adalah waktu gue itu di Prastia Mulia, gue tuh ngerasa kita tuh dipaksa untuk bikin bisnis model yang bener-bener beda. Atau diferensiasinya apa? Iya. Ketika gue udah ada bikin misalkan ya, car wash misalkan. Kenapa kalau misalkan gue bikin car wash sama? Ngerti gak? Itu gak boleh. Iya. Nah menurut gue apa ya? Barrier yang menurut gue gak perlu. Iya. Ngerti gak? Jadi ketika kita bikin bisnis model atau ini kan saudara gue ada yang di Prasmul juga. Sekarang lagi bisnis project kan. Dia tuh terlalu, ini apa bedanya restoran ini sama aja, lo ada yang beda. Harus ada yang beda gitu loh. Padahal bikin bisnis konven atau boring bisnis itu bisa sukses juga. Iya betul. Itu setuju sih menurut gue. Kayak gitu. Ketika unique selling lu terlalu apa ya 11-12 gitu ya dengan yang pemain yang sama, itu di situ nggak akan dibolehin kan? Iya, pasti nggak boleh. Di komen apa gitu. Akhirnya lu mencari suatu unique selling yang menurut gue kayak cuma bullshit doang. Mengada-ngada kan? Iya. Betul. Jadi cuma kayak gitu. Bener. Kayak waktu gue bikin sportswear. Ya gue terinspirasi dari Gymshark. Apa yang bagus dari Gymshark? Bener-bener gak ada. Iya. Gue udah pernah beli itu barang-barang Cina semua dan jelek banget awalnya. Sekarang bagus. Gede gara-gara apa? Community. Gue pengen bawa cara marketing dia community, pakai KOL segala macam, gak diterima. Iya. Baju kamu nyerap keringat gak terlalu ke fitur gitu ya, terlalu kayak gitu. Nah itu saran gue buat Prasmul sih. Gitu. Karena gue ngeliat orang-orang yang benar-benar sukses segala macam, bikin di mana-mana ya, gak ada yang terlalu mikirin diferensiasinya apa gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Setuju, karena ya terkadang ya lu nggak harus mempunyai diferensiasi dari bisnis yang serupa. Betul. Tapi tergantung lu nge-package branding kan juga beda kan sebenarnya. Iya. Bener, banyak banget yang bisa lo iniin gitu loh. Selama ada yang beli, menurut gue sukses gitu. Tapi gue nggak tahu, namanya juga mahasiswa kan. Mungkin di balik itu ada alasannya. Karena kan yang punya dan faculty membernya juga bukan orang-orang sembarangan. Jadi ya pasti ada manfaatnya. Cuman tuh yang gue rasakan sebagai bener-bener yang ngerasain 4 tahun kuliah di sana. Gue ngerasain tuh bener-bener waktu gue tuh agak kesel gue kayak gitu. Terus kenapa jadi ngomongin kampus nih? Gitu. Ketika lu bikin usaha sendiri kayak di Creativera gini atau di tempat lain itu kan pasti ada 1 hal, 2, 3 hal yang lu mesti automate udah pasti gitu loh. Di sini jangan anggap automate tuh kayak bisnis autopilot segala macam, bullshit lah menurut gua. Tapi intinya kayak ada nggak 1 hal yang kalau bisa lu automate ini di awal-awal nih. Supaya lu sebagai owner bisa lebih free mikirin hal lain. Paling gue bisa bahas dari dua tipe bisnis sih. Misalnya kalau dari kayak segi dari kayak kita gitu ya di agency, ketika yang awalnya lu masih turun, bilang deh lu turun banget di dek kreatif banget kayak gitu, atau lu kayak kita kan ada PH-nya juga gitu ya, kayak lu masih megang cam banget kayak gitu. Sebisa mungkin lu ada orang yang bisa gantiin lu untuk di situ sih. Kenapa? Karena job di situ kan lumayan menyita waktu ya. Ntar lu itu post pro lah, editing, tapi sedangkan yang lu pikirin lebih banyak dari itu. Atau kan misal kalau dulu di F&B gitu, yang gue bikin warung itu, warung Jepang itu ya, itu nggak akan bisa jalan ketika inventory stok makanan itu nggak gue yang prep, sama partner gue. Kalau nggak ya udah aja gitu, bener-bener nggak bisa. Kenapa? Karena pegawai yang ada kurang ngerti, atau kalau dia yang buat kacau banget kayak gitu. Jadi ya gue gimana mau mikirin kita cara datengin customer nanti kayak gimana apa dan lain-lain, atau enggak gue bisa mikirin menu apa lagi ya yang bisa gue buat kayak gitu. Enggak gitu. Jadi ya mentok semuanya di operasional. I see. Berarti operasional kalau lu ya. Gue tuh suka ngeliat gini
orang tuh suka pelit sama ide. Ngerti gak sih? Jadi kayak misalkan gue punya ide sesuatu, gue tuh nggak cuma-cuma cerita ke lu, gue ada ide bisnis segala macam, karena mereka mikir gue takut ide gue dicuri segala macam. Kayak zaman-zaman waktu Gojek zaman dulu, pas Gojek jadi, gue udah pernah mikir gini nih, gue udah mikir gini gitu kan. Tapi ujungnya ya yang execute bukan lu, gitu kan. Lu ada ini gak sih kayak saran buat orang-orang yang seperti ini, yang terlalu pelit sama idenya, tapi dia pelit juga sama eksekusinya, sehingga orang lain aja yang execute gitu. Padahal menurut gue sih ide tuh murah, ya kan. Yang mahal ya eksekusinya. Kalau dari gue ya sebenarnya kayak gue nggak pernah sih kayak ada ide apa gitu kayak gue takut untuk share ke orang. Kenapa? Karena gue tuh malah lebih sering share gitu. Karena supaya gue bisa tahu satu blind spotnya di mana. Bener, gue juga. Sebenarnya kayak gitu. Sama yang kedua adalah lu yang mau tahu, lu tahu ide gue nggak kenapa-napa sama sekali, karena percayalah kalau lu jalanin pun juga pasti akan beda hasilnya. Gue tuh percaya itu masalahnya. Jadi kayak ya udah silahkan aja. Betul. Ya, itu kan soalnya ngaruh ke pertanyaan gue berikutnya, karena lo harus ngapain kalau misalkan orang lain malah nge-copy paste ide lo gitu. Ya jawabannya udah dijawab tadi. Beda eksekusi, beda hasil. Pasti akan beda kok. Ya tinggal antara dua, lu bisa lebih baik karena yang balik lagi itu misalnya original idea lu, atau enggak lu bisa nge-spot nih blind spotnya dia itu apa. Atau kan yang dia lakuin duluan deh ide lu gitu kan. Oke, dia banyak miss di sini, ya lu jangan lakuin itu. Jadi sebenarnya plus minus sih menurut gua. Oke. Ini agak susah nih. Gue sampai sekarang masih bertanya-tanya jawabannya apa ya. Tapi menurut gue ini banyak pertanyaan banyak orang tentang ide juga gitu loh. Menurut lu ini kalau first timer ya, bukan first timer, first mover gitu. Menurut lu ide bisnis mana yang worth it buat dijalanin? Maksudnya lu pasti kan due deal kan. Maksudnya kayak lu pasti menilai ide ini valid gak buat lu jalanin beneran gitu kan. Kriteria lu apa untuk ide-ide bisnis yang masih gak common? Kalau bikin car wash itu kan udah common banget, lu tau lah. Tapi yang gak common nih, nge-create something, pertimbangan lu apa? Biar kayak oke deh ini kayak bisa nih, coba jalan dulu deh gitu. Oke, kalau gue ngeliatnya yang pertama lihat dulu sebenarnya orang lain bisnis seperti itu, ide bisnis itu udah ada yang ngelakuin apa belum. Gue cari tahu itu dulu. Kalau ternyata udah ada dan ternyata lagi lu pas lu lihat lagi, oh sempet ada deh, cuman gagal udah tutup gitu misalnya. Kenapa? Dia tuh tutup kenapa? Gue cari tahu dulu sih itu. Terus yang kedua sih gue bener-bener sampai kulit sampai akar-akarnya banget, gue bisa coba cari tahu manajemen resikonya apa. Gitu. Jadi risknya sampai mana sih sebenarnya? Terburuknya sampai mana gitu kan? Oke. Dan itu perlu juga ini gak sih dites pas jalan ya. Jadi kayak gak bisa langsung all in gitu kan. Kayak lu harus bener-bener tes dulu. Kayak itu sempat kalau gak salah dia bilang kayak siapa ya mau buka Disneyland. Disneyland di Jawa Barat ya kalau gak salah. Iya gak tahu kemana sih itu. Gak tahu ya. Pokoknya gue sempat dengar ada yang bikin Disneyland di Jawa Barat. Tapi menurut gue ya gak tahu nih kalau misalkan jadi sih ya bagus. Cuman menurut gue ya target marketnya ya agak salah, ngerti gak sih? Karena orang Indonesia yang mau ke Disneyland juga di Jepang disamperin. Iya, betul. Ngerti gak? Mungkin jadi beda vibe-nya kalau misalkan sampai di sini. Ya ini bukannya yang nggak boleh buka di sini. Cuman gue ngeliatnya kayak rada, boleh juga nih. Tapi kayaknya mesti ditelaah lebih dalam gitu loh. Apakah itu ide yang worth it buat digas apa enggak? Atau kan misalnya kayak sekarang nih lu punya modal cuma pilihannya yang kayak di topik, ada salah satu topik kita bahas tentang yang kayak lapangan pedal gitu ya. Lu cuma ada modalnya sama nih misalnya, lu bikin lapangan futsal sama lapangan pedal di detik ini sekarang. Lu pilih apa? Dengan modal yang sama? Iya. Misalnya modalnya sama, bener-bener sama nih. Ya gue ngeliat market pedal sih. Ya udah. Iya. Gitu sih menurut gue. Jadi balik lagi lihatnya market lagi mengarah kemana. Apakah misalnya lu dalam 3 tahun habis lu tutup, kan bisa aja ya. Ada bisnis kayak gitu yang cuma cari momentum 2-3 tahun. Habis tutup ya udah. Banyak sih. Tapi 3 tahun lagi yang ramai futsal, lu buka lagi lapangan futsal. Iya. Gitu. Yang penting lu tempatnya udah secure. Nah, ini ada fundamental bisnis skill menurut gue yang sangat-sangat krusial untuk kemajuan usaha lu gitu. Yang pertama adalah gue pengen bertanya tentang nge-outsource ya kan. Tapi nge-outsource tuh udah common, orang-orang semua bahas outsource, delegate segala macam. Tapi apa dari pengalaman lu 1 atau 2 atau 3 terserah lu, skill yang gak bisa lu outsource sampai hari ini? Gue belum bisa percaya sih kalau orang lain yang rekrut tim baru. Oke, rekruter berarti. Rekruter iya. Gue masih belum percaya dalam arti ya mungkin ya karena kita belum ketemu ya kali ya rekruter yang benar-benar fit in kalau dia di agency kayak gimana ini dan lain-lain kayak gitu. Karena kok pengalaman gue gini aja sih, kayak kok kalau kita yang proses gitu berdua gitu ya udah oke, kelihatannya oke, portofolio oke dan lain-lain, ternyata pas masuk juga ternyata tidak se-oke itu gitu. Gue sempat mikir gimana kalau
orang lain ya yang ngerjain kerjaan itu gitu. Gue sempet agak mikir gitu sih. Tapi kan ya nggak mungkin juga sampai kapan gitu loh kita yang rekrut prosesnya masih ada lewat dari gue dan lu gitu. Betul. Kalau gue agak beda dari segi skill technical nih. Gue mikirnya gini, sampai sekarang gue belum bisa nemu. Karena gue tuh ngobrol sama Pupu juga. One day gue pengen CDA ini ada satu sosok yang dia bisa berdiri dan mimpin semuanya. Dan cukup inspiring buat semuanya. Ini bisa inspire gue juga dan ngeran company ini. Gue gak kebayang sosoknya kayak gimana. Karena menurut gue yang gak bisa di-delegate, gak bisa di-outsource itu adalah skill visinya gitu loh. Jadi ketika lo ada CEO misalkan di kantor ini gitu ya, digantiin gitu, dia tuh gak akan punya visi sejauh lu gitu loh. Iya. Karena kalau gue nih, lu tau gue kan selalu udah lama. Gue selalu mikir kayak oke, kita punya jarak panjang setahun. Gue selalu mikir kayak oke, 2 tahun gitu loh. Harus ngapain. Itu tuh yang kadang-kadang susah. Karena ketika udah ada satu role, dia akan mikirin ya yang penting posisi gue aman kan, tanggung jawab udah aman. Itu yang gue kadang-kadang kayak spirit entrepreneurial itu gak bisa lu beli. Cuman ya karena temen gue tadi gue bilang banyak di profesional gitu ya. Oh ya gimana tuh? Ternyata ada orang kayak gitu. Ada ya? Yang ternyata kayak orang kayak gitu. Soalnya exactly temen gue lumayan deket ya kayak gitu. Gue sampai bingung, kok lu cinta banget sama nih perusahaan? Nah itu gimana tuh caranya? Udah kayak dia udah sekitar 8 tahun di situ. Umurnya udah kepala 3 lah. Ya. Udah 8 tahunan di situ. Terus kayak terus gue nanya, lu dapat shares? Gue tanya gitu. Enggak dapat sama sekali. Tapi gue bingung banget, sense of belongingnya tinggi banget. Itu tuh misteri sama gue sekarang. Iya, maksudnya apakah orang itu cuma ada 1001? Gue gak tahu ya. Karena gue lumayan belum ketemu sama yang kayak gitu. Iya. Terus kemarin libur lebaran gitu ya. Berapa minggu lalu gitu libur lebaran. Itu dia sampai uring. Gara-gara dia pengen cepat masuk kantor. Buset. Industrinya apa tuh, spill deh? Di properti. Oh properti. Iya. Ada ya properti sih maksudnya. Okay. Cuman dianya itu di investment. Jadi ya duit owner harus diinvest kemana. Oke. Dia lebih kemana dari saya itu. Tapi kalau cuan nih, yang cuan bosnya. Iya. Oke. Dia nggak ada urusan dapat persenan apa sama sekali, nggak ada. Ya berarti relatif ya. Tergantung goals dari personal orangnya kayak gimana ya. Cuman di case gue belum nemu aja kali ya orang yang kayak gitu. Ya semoga bisa ketemu lah yang kayak gitu. Jadi win-win banget gitu loh. Nggak cuman kerja karena KPI gitu loh. Soalnya kalau di atas kertas kayak misalkan lu bilang Gary V apa segala macam, orang yang kerja di situ nggak akan bisa semangat kayak lu kalau nggak ada share yang sama kan. Betul. Tapi barusan lu udah matahin argumen gue gitu loh. Dia nggak ada share yang sama, tapi kerjanya bisa. Even lebaran pun nggak pengen masuk kerja kan, aneh banget gitu loh. Ya itu one of a kind banget sih. Kalau tentang revenue itu kan salah satu skill di mana kita bisa jualan kan, sales kan. Yeah. Salah satu pelajaran yang gue dapat dari Creativera selama berdiri adalah revenue yang repeat. Bukan recurring klien, beda, tapi intinya kayak kita cukup punya klien yang jangka panjang, terus kayak kita tahu bulan depan ada yang repeat order lah gitu loh. Kalau di restoran mungkin kayak gue nih, ini kan sebelahnya HK Dimsum nih kita. Yeah. Tadi juga makan HK, minggu lalu makan HK, jadi gue repeat gitu loh. Karena enak juga dan karena dekat gitu. Nah, gimana caranya kita bisa nge-build customer atau klien yang repeat terus ke kita gitu loh. Karena kita pun sekarang gak terlalu uring hari ini untuk kayak gimana ya klien apa lagi ya. Karena kita tahu bulan depan sampai Desember even kita udah ada repeated klien. Ya itu kan kita peace of mind kan. Gimana cara lu untuk bikin, dari case kita aja deh, bikin klien kita repeat ke kita lagi gitu loh. Menurut gue yang utama mereka emang mereka harus merasa satisfied sih. Satisfied ya? Iya. Oke. Karena ya kayak tadi dulu, contoh lu restoran oke lah menurut gue itu bagus banget lah. Kayak tau ini deh car wash, lu kenapa udah gak pernah ke yang sini nih, yang tanjakan? Lu ya kan, lu malah lebih senang ke yang kita beberapa kali bareng tuh yang di Antasari. Antasari ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena pasti menurut gue ya mungkin dari hasil cucinya dia nge-treat, dia pindahin mobil, lu lihat oh ya aman kok, yang pindahin mereka bukan harus kita gitu. Lu tinggal duduk di tempat waiting room aja lu bisa lihat mobil lu semuanya secara clear. Ya lu satisfied dengan hasil, dengan harganya harga segitu sama, juga. Ya udah kayak gitu. Betul. Jadi kepuasannya. Iya. Dan itu kadang-kadang gini ya, kadang-kadang orang tuh nggak mikirin kepuasan klien nih gitu kan. Makanya kadang-kadang idealis gitu. Karena ada gue lupa deh di episode mana gue ngomong ya, ada bosnya saudara gue tuh yang kalau ada klien komplain itu malah di hide komennya. Bukannya diklarifikasi. Padahal kalau lu klarifikasi,
Mas Mbak ini kesalahannya bukan di kita loh, tapi dari sini. Itu kan malah jadi kayak nge-build apa ya, reputasi lu makin bagus lagi kan, karena lu ada klarifikasi. Ini malah lu hide kesana, lu malah menghindar. Nah itu kan berarti lu udah gak ada apa ya, kesannya untuk kayak menjunjung tinggi client satisfaction gitu loh. Itu sih yang sayang. Makanya kita takut itu, separanoid itu kalau klien kecewa. Iya kan? Karena bukan cuma kita pengen dia balik, tapi kita pengen dia refer kita ke temennya betul. Kayak gitu-gitu. Jadi make sure jangan cuma mikirin what's next, kliennya apalagi, customer siapa lagi, tapi kayak udah lu bikin aja customer lu baik lagi itu dulu deh. Setuju gue. Iya kan? Ya pas dari zaman COVID aja deh, COVID itu kan lumayan slow ya kita ya. Iya. Lumayan slow, tapi ternyata salah satu klien kita yang udah lama gitu, ya udah tau ya temennya udah sama Creativeer aja, terus temennya itu temennya lagi kayak gitu. Jadi ya itu ya balik lagi sih, itu juga ngedeal lu lebih easy, lu tanpa pitching. Tanpa pitching. Iya. Betul. Itu penting banget, repeated revenue. Jadi jangan mikir yang baru-baru terus gitu loh. Nah sekarang ada dilema tentang business owner yang mungkin agak berhubungan dengan ego juga, yang merasa udah jago banget, itu udah bisnis skill udah gokil banget, sama yang mungkin kayak kita lah yang merasa bego terus dan pengen belajar terus. Even kita sharing di sini juga based on experience kan. Nggak apa-apa kalau mau disalahin. Dan gue pengen nanya tentang bedanya ini sih, orang yang apa namanya bikin usaha terus gagal gitu loh. Tapi kadang-kadang dia ngeblame kayak marketnya belum ready nih, ngerti gak? Ya mulut customer gue aja yang gak suka sama masakan apa namanya gue nih gitu kan. Padahal kalau dari perspektif gue emang gak enak aja lagi gitu loh. Nah menurut lo orang-orang kayak gini tuh apa yang harus dibenahi ya dari benaknya gitu? Karena itu banyak banget loh kalau gue lihat nyalahin marketnya. Bukan nyalahin dirinya sendiri untuk bikin bisnis yang emang gak market fit gitu. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut gue kayak gitu ini aja sih. Yang pertama udah pasti terhadap orang tersebut refleksi diri dulu menurut gue. Lu terlalu denial sih untuk apa produk yang lu milikin. Sebenarnya jadinya kayak gitu. Kayak misalnya di kita bisa jadi kayak ya udah deh gue jual mahal, toh juga klien yang kemarin bisa kok bayar segini kayak gitu misalnya. Lebih gampang untuk itu. Ya nggak bisa lah gitu kan. Ada terkadang lu menang project tersebut dengan nominal yang tinggi, belum tentu kan semua tentang ide lu kan. Dari tentang trust lu apa dan lain-lain kayak gitu. Kayak tadi lu bilang tentang orang kalau bikin F&B gitu. Ada salah satu temen gue juga punya F&B, mungkin orangnya yang lu sebut itu kali. Karena gue bingung kok nih orang pede banget ya sama ininya dia kayak gitu. Tapi kalau gue sih berpikirnya mungkin gak cocok di gue masakannya dia. Gue berpikirnya seperti itu. Tapi at the end sekarang ternyata baru buat gue denger udah mau tutup. Kayak gitu. Kenapa? Padahal menurut gue lokasinya bagus banget. Orang makan di sana bisa nyaman gitu. Jadi reasonnya menurut gue kenapa? Karena dia terlalu berpikir atau enggak dia membuat suatu produk atau service yang menurut dia bagus apa, itu aja udah. Iya. Gitu. Tapi gak mikirin repeatnya ya? Iya. Gak mikirin sebenarnya market di luar maunya apa sih? Gitu. Iya. Nah itu kan ngaruh juga ke skill kita untuk jualan ke klien atau customer kita gitu loh. Nah cuman salah satu yang gue suka banget adalah, gue lupa baca di mana gitu. Tapi intinya adalah gini, lu jualan tanpa jualan. Iya. Maksudnya adalah kadang-kadang kalau misalnya kita punya produk atau service yang so-so, lu pasti akan cenderung nge-pitch jualan. Iya. Gue akan merasa tersinggung terus terang dan gagal ketika ada calon klien yang sempat nanya gue kayak misalkan, Mas Augie, Creativeer ini keunggulannya di mana ya? Nah itu gue kerasa, berarti gue kurang mengkomunikasikan nih di sosmed di mana. Karena dia sampai sekarang nggak ngerti kita strongnya di mana. Padahal obvious banget, lu lihat Instagram, lihat website, kita ngerjain apa tuh udah obvious banget. Berarti gue gagal mengkomunikasi itu. Nah gimana caranya ya untuk para business owner bisa jualan produknya tapi tanpa harus begging, ayo dong beli dong gitu loh. Tapi klien yang datang ke dia gitu loh. Lu ada ini gak caranya kayak gimana? Sebenarnya kalau menurut gue sih ini sih, apa yang bahan jualan lu itu harus trusted itu menurut gue. Oke, kontennya berarti ya? Kontennya. Iya. Konten lu harus trusted itu. Misalnya ya atau enggak kalau lu kayak bikin coffee shop atau F&B di pinggir jalan kayak gitu. Makanya itu kenapa Indomaret terang banget. Oke, kontras ya? Iya, kontras banget gitu. Kalau malam ya mereka terang banget kan, supaya apa ya, orang lewat nggak perlu baca itu ya orang notice, ada Indomaret di situ, ada Alfamart di situ gitu. Ya kalau dari kita kan ya kita bisa mungkin mencoba mempresentasikan portofolio kita di website atau di Instagram sejelas mungkin kan. Iya. Yang kayak sekarang lu udah bikin segmen konten yang nge-breakdown portofolio. Iya, kayak gitu. Breakdown dari storyboardnya gimana, case-nya apa, terus udah
terus kita translate ke konten yang jadinya kayak gimana kayak gitu. Ada beberapa idealis kan pasti nggak mau kayak gitu. Yang bikin gitu kenapa? Kalau ngebongkar dapur. Benar. Iya kan? Kayak gitu. Kalau ngebongkar dapur, percayalah sama storyboard yang sama di kerjaan kita sama yang lain pasti beda kan hasilnya. Betul. Bisa lebih bagus, bisa lebih jelek. Intinya kayak gitu. Ingat gak kemarin gue share lo di IG, kan gue sering share lo di IG kan kayak konten-konten menarik gitu. Kenapa sih banyak production house company atau apapun creative agency yang marketingnya tuh boring? Karena mereka cuman kayak oke, ini latest project, dah bye-bye gitu loh. Padahal yang orang mau tahu adalah justru behind the scene lu kayak gimana. Dan behind the scene-nya bukan cuman foto jepret, tapi lu bener-bener ceritain. Makanya lu lihat kalau yang nonton lihat Instagram @creativera.co, itu kita bukan cuma upload video, tapi ada talking videonya, ada carousel ceritanya. Jadi bener-bener diceritain kayak real situasi itu kayak gimana. Dan ternyata itu yang nge-create demand. Betul. Karena banyak brand yang kayak, gue mau dong digarap seserius itu. Dan ya teori ekonomi, kalau misalkan demand lu semakin banyak, tapi lu cuman punya segini orang, ya lu masih bisa pick and choose kan yang mana. Betul. Jadi lu gak perlu kayak, ayo dong hire gue, malah kayak ntar dulu ya gue ada ini, malah sibuk gitu loh. Gitu, ya, itu yang kita rasakan di beberapa posisi ketika pas itu lagi rame banget. Ada satu klien akhirnya kita gue bilang gak bisa deh gitu. Kenapa? Karena ya buset nawarnya gede banget kan. Jadi gue bisa kayak yaudah deh yang ini nawarnya terlalu gila. Kayaknya gak usah deh gak apa-apa. Setuju gue. Karena udah ada yang lain kayak gitu. Kalau di kondisinya lu cuma ada satu klien itu yang nego gila, mau gak mau lu ambil kan. Betul. Tapi kenapa ya kalau di Indonesia gue gak tahu ya, kalau misalkan gue suka nonton konten-konten di luar ya, Alex Hormozy misalkan atau kayak School of Greatness, wah keren-keren lah itu. Maksudnya konten-konten simple, tapi bikin gue kayak garuk-garuk kepala. Gila nih orang tuh nyebut-nyebut angka, nyebut-nyebut revenue tuh udah kayak nyebut kacang aja gitu. Tapi di Indonesia itu tuh tabu banget. Kayak ngomongin omset lah apa segala macam itu tabu banget. Padahal nih pandangan gue ya, emang omset atau revenue bukan patokan lu menilai kesuksesan. Betul. Tapi itu semakin lu terbuka dan semakin orang tuh tahu orang yang tepat ya, jangan ngasal juga. Itu malah bisa dapet free advice gitu loh. Jadi lu tahu ukuran company lu kayak gimana. Kayak contohnya yang Hormozy, lu kalau nggak tahu nih akannya di sini Alex Hormozy. Dia tuh suka bilang kayak gue nge-handle bisnis dengan size 10 million USD per year misalkan atau apa. Jadi dia ngasih tahu size-nya. Itu tuh buat gue jadi kayak bisnis kayak gini tuh size-nya segini ya. Eye opener gitu loh Sal. Setidaknya gue tahu anjir gue kecil bet ya gitu kan kayak gitu. Jadi gue tahu posisi gue tuh di dunia kayak gimana. Nah, tapi pertanyaan gue bukan ke situnya, lebih ke ini ya sih, masalah financialnya. Kenapa ya Salah kayak di Indonesia tuh financial tuh sesuatu yang kayak rahasia gue ini. Gue lihat lu gitu. Kenapa ya kayak gitu ya? Kayak emang udah kulturnya gak sih? Kalau menurut gue sih jadinya suatu kulturnya aja sih. Maksudnya kayak itu kan ya mungkin kalau kayak soal salary gitu kan ya udahlah itu private gitu ya. Itu beda lah. Itu beda lah gitu. Tapi kalau soal omset sih ya sebenarnya kalau cuma ditanya, gila lu udah PKP belum? Lu jawab kan udah. Orang juga udah bisa nebak kan, berarti dia minimal segini. Kayak gitu. Lu belum PKP? Belum gitu kan. Oh ya berarti lu di bawah segini kayak gitu. Sebenarnya segampang itu aja kok gitu. Cuman kayak lebih ke culture sih. Emang di Indo mungkin termasuk tabu kali. Betul. Culture-nya tuh mungkin bukan di luar business owner juga ya. Ada situasi, nih gue kasih videonya di sini ya. Aduh banyak banget sapers ya, mohon maaf nih ya. Karena menurut gue relate gitu loh. Di Indonesia ini kan financial literasinya kurang tinggi ya, bisa dibilang. Yang bagus banget, tapi yang kurang tuh kadang-kadang kurang banget. Ini ada satu video di mana ketika harga Antam agak emas lagi naik, orang malah rebutan. Tapi kemarin pas harganya lagi biasa-biasa aja, nggak ada yang situ. Jadi apa ya, yang quotes dibilang kayak buy low sell high, ini kebalikannya. Buy high sell low gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak justru pas lagi naik-naiknya lu malah hajar terus. Jadi kayak gue bingung gitu loh. Itu kan salah satu apa ya, financial decision yang menurut gue agak error gitu loh. Ya di setiap krisis kayak sekarang, ya kebetulan gue gak ada exposure gede di stocks. Jadi gue terus terang seneng-seneng aja ngelihat kayak gitu. Walaupun ya ada sih, tapi ya gak signifikan. Gue malah bisa ini lagi kan. Cuman banyak orang yang justru malah narik. Ntar sudah up lagi orang baru FOMO lagi. Itu kan kayak kebalikan. Itu sih maksud gue kayak ketika kita lebih luas berbicara tentang financial, kayaknya harusnya sih pengetahuan kita tentang duit bisa lebih transparan gitu loh, transfer ilmunya kayak di luar gitu loh. Nah cuman ada gak salah kayak money, ini ngomongin duit lagi ya, money trap
yang biasanya lu suka kecelek gitu. Karena kadang-kadang kan kita suka mikirin kayak oke, revenue doang, omset doang, apa segala macam. Tapi ada nih kayak financial yang sebenarnya anjir, Creative Era pernah kecelek nih di sini nih. Kegocek nih masalah finansial itu yang mungkin bikin kita rugi lah atau apa. Di pengalaman lu ada gak satu case itu soal? Sebenarnya udah pernah kita sebut sih kalau dari gue ya. Apa tuh? Tentang salary sih. Oh, salary bulanan itu ya? Iya, karena overhiring aja. Ya, overhiring itu ya? Overhiring aja sih sebenarnya. Karena itu lumayan expense terbesar sih di kita. Di kita iya. Iya, karena maksudnya kayak tempat gitu ya, kantor. Gue juga nggak berimpian ngantor di SCBD juga gitu kan, kayak gue di daerah sini juga udah cukup. Iya. Gitu, gue mendingan jebol-jebol lagi. Iya, nggak apa-apa. Kantor gue masih naik tangga, nggak naik lift, mau nggak apa-apa. Apalagi equipment. Kita nggak yang dikit-dikit beli equipment juga, kayak gitu. Kenapa? Karena ya ada beberapa project yang bisa ngebiayain rentnya gitu kan. Ada yang memang kita butuh banget ketika kita kok tiap production sewa mulu ya gitu. Udahlah daripada boncos dan ngehemat waktu, ya mendingan yaudah kita beli aja. Iya. Jadi yang terbesar di situ sih. Palingan kalau kita di situ sih, sisanya nggak ada sih kita. Kalau dari gue lebih nggak signifikan tapi small error itu kalau diakumulasi setahun tuh juga lumayan. Ngeselinnya gini, kita pernah kecelek ads misalkan. FYI kita kemarin meta ads kita tuh kehack 40 juta. Gokil pak. Terus kita kemarin yang LinkedIn, gue bilang kan budgetnya berapa jadi berapa. Kalau di totalin itu cepet juga ada sebenarnya. Cuman gara-gara kayak error subscription lah. Kita pernah waktu itu subscribe Notion. Harusnya, mau tahu lagi, harusnya itu cuman 2 seat. Karena 1 seat itu cuma bayar berapa ribu. Ujung-ujungnya 1 kantor pak. Jadi kayak berapa juta gitu kan. Oke, tapi cuma sebulan gak apa-apa. Tapi error-error yang lainnya itu kan jadi akumulasi kan. Nah itu menurut gue kayak jangan pernah remehkan small amount. Betul. Gitu. Karena small amount kalau lu akumulasi setahun itu mungkin udah kayak 2 atau 3 orang full time gitu loh. Jadi lu harus gak bisa tuh. Lu harus gitu. Bukan berarti pelit ya, tapi lu harus lebih minimalisir lah error-error kayak gitu. Sama ada beberapa pertanyaan tentang human resource nih, ini di penghujung sebenarnya. Yaitu adalah tim kan kadang-kadang nggak bekerja sesuai sama yang mau lu kan. Kadang-kadang underperform lah. Ini gue bahas di sini karena kita baru ngerasain kemarin. Beberapa minggu lalu kan kita baru lebaran nih. Gue ngerasa sebelum lebaran tuh kita kayak banyak banget yang underperform gitu kan. Gue pengen tanya ke lu, ketika tim lu itu underperform, apakah itu sepenuhnya salah orang itu? Apa ada salah dari lu juga sebagai leadernya gitu? Pengen tahu aja sih porsinya. Menurut gue sih 50-50 ya. 50-50 ya? 50-50 kenapa? Ya misalnya kita dia sebagai leadernya gitu ya, yang memang harus nge-manage orang tersebut. Lu udah coba didik lah dari pertama, lu kasih pengajaran begini kayak gitu udah. Dengan terkadang pun kasih waktu untuk belajar itu dengan berbagai macam treatment ya. Karena dulu pas meja gue malu masih di bawah, tuh ada salah satu employee dulu yang udah keluar. Gue bingung banget nih orang kenapa bikin content plan kayak gini gitu ya. Kira gue bilang awalnya tuh gue gampang deh. Awalnya gue jelasin dulu deh. Gini loh bikinnya bla 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 bla. Udah. Pas balik lagi, loh kok masih begini gitu. Ya udah kedua gue masih bilang, gue bener-bener kasih contoh lah. Jadi begini. Udah masih juga. Akhirnya yang ketiga, gue bikin konten plan menurut gue. Kayak gitu. Udah. Oh ya jelas kok kak, jelas. Oke mantap. Berarti kan pikiran gue udah, ini orang ngerti dong. Ternyata enggak juga Gi. Nah menurut gue makanya itu kenapa gue bilang 50-50. Oh yaudah berarti karena gue setelah berkeputusan, yaudah ini orang gak capable. Ngerjain itu gitu. Jadi ya, terus mau ngajarin sampai kapan? Nggak mungkin dong seterusnya gitu terus gitu. Itu salah satu lesson dari leadership yang lo dapet ya so far. Kadang-kadang gue juga gak menyalahkan 100% si workersnya. Karena gue juga ngerasa kadang-kadang even gini ya, baru bener-bener kejadian minggu lalu ya, kita kan ngobrol sama PM itu kan. Gue sampai share presentasinya. Gue boleh spill dikit deh presentasinya ini kayak gini slide-nya. Karena bagus menurut gue. Dan itu lumayan ngubah gue ngerasa. Gue bener-bener ngerasa. Berarti selama ini kenapa mungkin PM gue tidak perform sesuai sama yang gue mau. Sesimpel karena gue gak pernah mengkomunikasikan seharusnya kayak gimana. Tapi setelah kita ngobrol santai 2 jam. Dan gue ngasih tahu perspektif gue kayak gini. Gue tahu lu maunya kayak gini tapi kayak gini. Sama-sama ngerti dan ujung-ujungnya
dia bisa perform sesuai paling enggak mendekati apa yang gue mau. Jadi buat leader mungkin lu nggak bisa asal delegate dan expect langsung bisa. Betul. Lu mesti ngerti ini tuh beneran kayak bisa di coach atau enggak, bisa di coaching apa enggak gitu sih. Itu sih salah satu lesson learned dari being a leader menurut gue. Gitu sih. Gue rasa itu dulu ya. Itu dulu deh. Itu dulu ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Cuman kan udah 80 menit. Capek juga nih gue. Capek juga bro. Ya itu aja soalnya. Gue udah lumayan capek nih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mantap. Bye-bye. Bye-bye.